Cat Rescue. Berarti khusus untuk kucing ya? Ya betul. Oke. Mbak Riana kali ini membawa teman-teman dari komunitas mana aja, silahkan diperkenalkan. Kita tergabung dalam wadah Federasi Pecinta Kucing dan Anjing Balikpapan. Federasi ya? Iya. Saking banyaknya gitu. Ada 8 komunitas, 1 anjing, Mbak. Oh, oke. Ya, ini yang hadir ada Balikpapan Cat Lovers, ada Funny Cat Balikpapan, terus yang tergabung lain ada Sahabat Kucing Balikpapan, ada Pecinta Kucing Balikpapan, terus ada Police Cat Balikpapan, ada dari Balikpapan Dog Defender, ada dari komunitas penyayang kucing, dan 8 pokoknya tergabung. 8 ya? Iya, betul. Tapi kebanyakan kucing ya? Kucing, 1 anjing. Oke, Iya. ya. Nah, Mbak Riana, ini teman-teman yang di sini boleh dong say hi ya kan? Dengan Mbak siapa yang ada di sampingnya Mbak Riana? Saya Yati dari Funny Cat Balikpapan. Funny Cat. Siapa Funny. Mbak namanya tadi? Yati. Dari Funny Cat Balikpapan. Funny Cat Balikpapan, oke. Di seberangnya Mbak Sama dari Funny Cat Funny Cat Rianti. juga, oke. Masnya yang dari Balikpapan Cat Lover. oh, oke. Undangan siapa? Eko, oke. Ya. Mas Eko. Dari mana, Mbak? Saya dari Balikpapan Cat Lovers. Oke, ya. Oke, nah teman-teman ini kalau Anda selalu mengikuti media sosial mereka, selalu melakukan berbagai kegiatan ya kan, dan apalagi kalau Mbak Riana dan teman-teman tuh pasti sudah melakukan pertolongan terhadap kucing-kucing yang menderita ya Mbak. Iya betul, Mbak. Nah ini kok bisa nih teman-teman ini tergabung dalam federasi ini? Ini awalnya gimana nih Mbak Riana? Kalau Mbak Riana kan dulu sempat Lisa kalau misalnya masih ingat ya, Mbak Riana kan udah pernah kesini juga tahun berapa Mbak dulu kalau Setahun lalu, Mbak. setahun lalu Iya. ya kan, Cat Rescue ya kan. Iya, Mbak betul. Riana. Nah artinya teman-teman ini tergabung dalam federasi ini ada punya satu kesamaan atau gimana Mbak? Boleh tahu Mbak? Iya, kan semakin banyaknya tingkat penganiayaan terhadap kucing dan anjing, disakiti orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Akhirnya kita sebagai sesama pecinta kucing dan anjing dan hewan lain pastinya kita bergabung. Awalnya kita bergabung itu ada Hari Kucing Kampung Nasional. Oh, yang kemarin. Iya, yang kemarin kita jadi 8 komunitas bergabung memberi makan ke pasar-pasar seluruh Balikpapan, tempat sampah dan di jalanan. Itu kita serempak bareng hari itu. Tapi serempak hari itu nggak mesti hari itu aja sih Mbak. Setiap hari juga kita di jok motor atau di mobil pasti bawa makanan setiap hari. Itu akhirnya kita berkumpul membentuk federasi supaya lebih maksimal dan lebih bisa menjangkau banyak luas. Jadi semakin banyak kucing yang tertolong dan semakin banyak orang tahu kalau banyak komunitas yang menyorot penyiksaan terhadap hewan. Dan penyiksaan terhadap hewan itu pasti ada undang-undangnya. Di pasal 302 KUHP, hukuman penjara 3 bulan dan denda beberapa juta. Gitu. Berarti teman-teman tergabung dalam federasi ini mulai Hari Kucing Kampung 10 Juni, Nasional. 10 Juni Mbak. Iya. Aku baru tahu loh, kucing kampung tuh ada hari. Iya, ada Itu cat love. siapa itu yang ngasih itu Hari Kucing Kampung? Ada komunitas di luar kota Jakarta. Dia menamai Hari Kucing Kampung Nasional pada tanggal 10 Juni. Dan kita seluruh cat lover di Indonesia sangat mengapresiasi. Karena kan rata-rata kan kucing tuh yang ada harinya kucing internasional, hari kucing-kucing yang bagus lah. Baru kali ini ada kucing kampung itu punya hari istimewa gitu Mbak. Oke, jadi di Balikpapan juga ini ya, mengikuti juga ya? Iya, mengikuti. Iya. Oke. Nah, kalau untuk penganiayaan atau apa itu tadi? Penganiayaan, penyiksaan. Penyiksaan. Hewan, gitu. Kalau boleh tahu di Balikpapan
banyak atau gimana? banyak sekali. Banyak banget. Iya. Rata-rata kalau teman-teman boleh tahu sehari atau seminggu ada berapa kasus gitu? Setiap yang hari teman-teman ada. terima? Setiap hari hampir ada aja Mbak. Ada yang baru aja kemarin tuh disiksa, dibanting, diikat lehernya, sekarang sesak nafas, shock trauma dia. Tapi udah kita handle, dibawa ke dokter. Jadi kata dokter dia betul-betul trauma berat gitu. Itu kucing. Kucing betul. Oh. Ada juga anjing. Kemarin tuh ada kucing juga diikat tali sampai kayak buras gitu. Akhirnya rip juga. Jadi banyak banget orang itu tidak paham kalau menyiksa hewan tuh sebenarnya ada hukumnya gitu. Jadi kita ini bersatu jadi satu visi misi untuk menekan kekerasan terhadap hewan. Kebetulan kita juga kemarin kampanye minggu lalu di Lapangan Merdeka, 8 komunitas gabung kampanye membagi brosur. Ya semoga dengan kegiatan kita ini bisa benar-benar menekan dan menyadarkan masyarakat yang belum paham untuk meminimais tindak kekerasan terhadap hewan, terutama kucing dan anjing. Ya. Oke. Nah kalau semakin kesini beberapa komunitas lokal udah mampu, udah bisa, dan itu salah satu apresiasi untuk mereka sebagai komunitas baru udah bisa mengadakan event besar. Oke. Berarti kalau yang di mall-mall tuh gabungan gitu ya biasanya ya? Enggak, per komunitas tetap. Komunitas. Cuman untuk saat ini udah banyak komunitas yang bikin event. Kalau dulu kan masih itu aja. Oh sekarang macam-macam karena udah komunitasnya banyak Iya. ya. Lomba-lomba biasanya masih ya kalau di mall itu ya? Iya. Apa, Kalau di mall itu lebih sama ke pameran ya? Pamerannya. lebih ke have-fun-nya. Oke. Nah kalau aku ngeliat nih baru-baru aja di Balikpapan Cat Rescue ini kalau kalau ngeliat fotonya ini mengerikan semua ya. Oh iya betul. Nah ini apa kalau udah ada kasus kayak gini teman-teman lain yang di federasi yang lainnya itu ada juga ikut membantu atau seperti apa Mbak Rian? Iya, teman-teman yang lain ikut support, ikut bantu dan ikut donasi juga Mbak. Gitu ya. Jadi semuanya kalau ada case saling bekerja sama kita sekarang. Okay. Iya. Kalau dulu kan cuma Cat Rescue sendiri kali ya? Iya betul. Jadi federasi ini selain kita baksos juga untuk rescue saling bantu-membantu, saling bekerja sama. Iya. Misalnya ada kucing yang apa udah ditolong gitu kan ya, terus udah ada yang udah ada yang punya, terus ngadopsi itu teman-teman sendiri yang ini atau gimana? Enggak juga sih, kadang kita cari adopter gitu. Okay. Jadi masing-masing juga untuk ini juga ya? Iya betul. Lebih ke nyari adopter dulu sih. Kalau kucing urgent, emergency, kita nggak nyari adopter dulu Mbak. Jadi langsung kita rescue, kita bawa ke dokter. Adopter tuh belakangan. Tapi kalau memang nggak urgent, kita carikan dulu donatur atau yang ngelapor mencarikan dulu adopter atau yang ngelapor mau mengadopsi. Kalau nggak mau nyari dulu. Tapi kalau udah, tapi pasti nggak pernah sih ada yang langsung ninggalin case-nya gitu. Pasti dia mau untuk sementara ngelawat sambil mencari adopter gitu. Karena admin sendiri kan udah banyak kucing-kucing yang kita Riana punya berapa? ada 38 kayaknya. Lebih. Ya 38. Anjing Bayar juga. Saya 2 aja di dalam rumah, tapi di teras ada banyak. 2 di dalam yang lain. Masnya Mas coba ada berapa? Sekitar 20-an. 20-an. Waduh. Itu beranak pinak pasti ya dari Enggak, udah nyucer semua, udah Steril steril semua. semua. oke. Mbaknya yang jilbab biru namanya siapa? Rianti. Mbak Rianti. Boleh dibagi Mik, Mbak mik. Mas Oh, mic-nya. iya. Punya berapa kucing di rumah? Kucing di rumah ada 12 ekor. Bu. Itu lain yang di teras yang sering makan di rumah. Yang di teras Oh, silih gitu ya? berganti. Iya. Jadi Kalau yang yang di dalam rumah, lingkungan dalam rumah itu cuma 12 ekor. jadi yang betulannya itu, yang enggak betulannya juga Iya, yang lebih betulnya banyak nggak lagi. bisa dihitung lagi. Nah, yang pegang kamera berapa kucingnya Mbak? Saya punya 14 kucing di rumah. 14. Iya. Luar biasa. Kalau saya alhamdulillah 16. Alhamdulillah. Sama ya, banyak. 16 tuh beranak pinak Mbak, ya Iya. kan? Dari yang awalnya 1, lama-lama didatangin cowok, ya kan? Iya. Lama-lama ya gitulah sampai sekarang ya kan. Oke. Nah, kalau misalnya ketemu
ada case nih kucing yang apa namanya perlu pertolongan begitu kan ya. Terus nggak ada yang adopsi, terus kira-kira ditaruh di dokter itu aja atau gimana? Pasti mau tidak mau admin yang bawa pulang mbak yang Admin. adopsi gitu ya. Makanya banyak 30 Iya, tuh kayak betul. gitu ya. Saya dengan Pak Eko paling banyak. Pak Eko tuh juga ada 30-an. Dari kucing nggak ada adopternya atau kita ada rescue sendiri gitu. Nah, untuk kucing-kucing ini Mbak, perlakuannya seperti apa kan? Misalnya nih, katanya nggak boleh nyiksa, ya kan? Nggak boleh mau segala macam. Tapi kan kadang-kadang si hewan ini kan menjengkelkan gitu ya. Betul. Kadang kucing ini gitu. Nah itu gimana sih perlakuan kita gitu sebagai yang punya hewan peliharaan? Gimana sih biar si hewan kita itu bisa senang sama kita juga begitu kan ya, sejahtera begitu. Dan kalau misalnya bertingkah apa yang dilakukan gitu, kayaknya aku pernah lihat ada kasus yang di mana tuh ya, yang anjing di Tiket karet ya itu ya, itu sama saya tuh saya itu kan adopsi. yang punya sendiri kan ya kalau nggak salah Betul, dia tuh nggak modal mau kebiri, jadi mau kastrasi nggak modal. Jadi dia ikat karet berharap seminggu lepas, ternyata udah berminggu-minggu nggak lepas, akhirnya Malah jadi infeksi. infeksi. Iya. Nah, itu kan yang punya sendiri gitu loh, kan Betul, bukan iya. orang yang melakukan gitu. Nah Iya. ini gimana Mas Eko? Kalau itu sih kurangnya edukasi sebenarnya. Entah dari owner sendiri yang menutup dirinya untuk belajar tentang perawatan yang baik dan benar, atau dari kitanya memang belum sampai ke beliau, owner-owner yang belum masih kurang edukasinya. Makanya kita selalu setiap ada kegiatan acara pasti diselingi dengan edukasi sama himbauan untuk animal abuse, pro kebiri dan steril, karena kalau populasi semakin banyak bukan jadi hewan lucu atau hewan peliharaan jatuhnya, malah jadi hama. Nah, makanya Kalau kebanyakan jadi hama. malah ya. jadi hama. Oke. Jadi ya itu fungsinya steril kebiri itu semata-mata bukan hanya untuk biar kucing gendut apa segala macamnya gitu, enggak, lebih ke penekanan populasi. Karena yang dilepas adop sendiri pun untuk belakangan ini juga nasibnya udah kurang lebih dengan kucing-kucing yang nggak bertuan. Kampung gitu ya. Iya. Jadi memang gitu ya harus. uh, Nah ini teman-teman kan yang federasi udah berdiri tadi 10 Juni. Nah kira-kira ada ke depan mau bikin apa nih biar istilahnya apa masyarakat Tanggal 8 Agustus. Balikpapan bisa lebih aware Bulan gitu ini dengan kita hewan kampanye peliharaan. loh. Tanggal berapa? Paling akhir bulan. Belum ada. Nanti kita obrolin. Ya nanti bulan ini kan ada pertemuan lagi, Kampanye. kampanye lagi. Ada kegiatan kampanye. Cuma tanggalnya masih belum tahu tanggal berapa itu kepastiannya. Tapi kalau untuk Baksos. kasih makan kucing jalanan itu nanti bulan Agustus tanggal 8. Itu tiap bulan ya kalau Tiap ngasih bulan pasti ada. kucing jalanan tuh? Iya. Oke. Yang di federasi itu per 3 bulan. Tapi kalau yang per Per grup komunitas. itu biasanya kita per bulan. Itu diinfokan di media sosial masing-masing ya? Iya. Biasanya ya? Iya. Oh, oke. kalau untuk pribadinya tiap hari. Iya. Iya, pribadi tiap hari. Oh berarti di tasnya selain hand sanitizer apa gitu ya, bahan Selalu kucing gitu ada. ya? Iya. Kalau BCR hampir per minggu sih mbak. SCF di pasar. Untuk ngasih makanan Iya. Setiap weekend. Per 2 minggu kadang. Pokoknya sebulan ada beberapa sambil ngeliatin kali ya mbak ya, kalau misalnya Betul. kasih makan sambil ngeliatin kondisinya betul. gitu ya sekalian ya. Iya. Oke. Bacacing segala Hmm, itu Vitamin. vitamin. oke. Nah jadi kalau misalnya